Halo guys, balik lagi di LNS Channel ID dan kali ini gue dapat kiriman cerita dari teman gue. Dia pengen namanya disensor. Dan sebelum gue masuk ke cerita, gue pengen kasih peringatan dulu ke kalian ya, kalau misalnya cerita ini nama dan tempatnya memang disensor ya guys. Jadi kalau misalkan ada nama yang tersebut itu bukan nama asli, even daerahnya juga bukan nama asli. Jadi kita sama-sama dengarkan ceritanya saja. Cerita dari teman gue yang dia ceritanya pernah mau dijadikan tumbal pengantin ketika dia KKN. Halo guys, nama gue Bayu. Apa yang gue ceritakan di sini adalah sebuah pengalaman yang sedikit mengoyak kewarasanku. Sebuah kisah dari program kuliah kerja nyata atau KKN yang seharusnya menjadi ladang pengabdian tetapi malah menjadi ladang pertaruhan nyawa. Sampai detik ini setiap kali aku melihat gedangan air yang tenang, entah itu danau, kolam, atau bahkan bak mandi yang terisi penuh, jantungku selalu berdebar kencang. Bayangan itu kembali, bayangan desa Tirtamaya. Semua berawal dari pertengahan tahun 2018. Aku dan 5 temanku, Rian, sang ketua kelompok yang orangnya itu dialogis dan agak skeptis, Sari, gadis yang paling peka di antara kami, Dita yang selalu ceria, Agung yang pendiam, dan Ralas yang paling religius. Kita mendapat lokasi KKN di sebuah tempat yang memang terpencil dan bahkan tidak terdeteksi di Google Maps. Namanya Desa Tirtamaya. Guys, ini nama disensor ya, bukan nama asli. Jadi kalau misalkan ada desa yang namanya sama seperti ini adalah nama samaran saja. Terletak di sebuah lembah subur di kaki Gunung Kendeng yang sudah lama mati. Kata dosen pembimbing, desa ini adalah contoh desa swasembada yang luar biasa. Makmur, damai, dan masih memegang teguh adat istiadat. Terdengar sempurna bukan? Ya menurut kami pun kayak gitu. Perjalanan menuju Tirtamaya adalah gerbang pertama keanehan. Setelah melewati jalan aspal terakhir, mobil kami harus merayap di jalanan tanah berbatu yang membelah hutan lebat selama hampir 2 jam. Tidak ada sinyal, tidak ada pemukiman lain, hanya kami dan sunyinya alam aja. Namun, begitu kami tiba di gerbang desa, sebuah gapura batu berlumut dengan ukiran-ukiran aneh berbentuk sulur-sulur air, pemandangan berubah drastis. Desa Tirtamaya ini luar biasa makmur. Rumah-rumah penduduknya bukan yang gubuk reot gitu, melainkan rumah-rumah kayu jati yang besar dan cukup terawat. Halamannya luas, dipenuhi tanaman bunga yang subur. Sawah-sawah di sekeliling desa juga membentang hijau royo-royo. Dan di kejauhan, kami bisa melihat sebuah telaga yang luas dan berkilauan seperti cermin raksasa. Telaga Bening, begitu mereka menyebutnya. Keenahan kedua adalah penduduknya. Mereka menyebut kami dengan senyum yang terlalu lebar, terlalu ramah. Pak Lurah, seorang pria paruh baya bernama Pak Wiryo, menjamu kami seakan kami ini anak pejabat penting. Makanan berlimpah, tempat tinggal kami disiapkan di sebuah rumah panggung kosong yang sangat layak. Selamat datang di Tirtamaya anak-anak, kata Pak Wiryo. Senyumnya tidak pernah luntur. Anggap saja rumah sendiri ya. Di sini semua serba berkecukupan. Berkat berkah dari sang penunggu telaga Bening. Di saat itu kami hanya menganggapnya sebagai kearifan lokal sajalah. Sebuah bentuk rasa syukur pada alam. Rian bahkan sempat berbisik padaku, gila, desa ini kayak surga tersembunyi ya. Programnya bakal jadi kayak liburan, kata dia. Oh, dia salah. Surga ini ternyata punya harga yang harus dibayar. Minggu pertama berlalu dengan program-program yang standar. Mengejar anak-anak, membantu posyandu, penyuluhan pertanian. Tapi ada sesuatu yang janggal. Pertama, kemakmuran desa ini gak masuk akal. Tanah di sekitarnya ini cenderung kering guys. Tetapi sawah mereka panen 3 kali dalam setahun dengan hasil yang cukup melimpah. Ikan di Telaga Bening juga seolah-olah gak pernah habis.
Padahal tiap hari penduduk menjaringnya juga dalam jumlah besar. Kedua, ada sebuah tradisi ganjil yang mereka sebut Tari Sesembahan Tirta. Tradisi ini diadakan setiap malam bulan purnama. Para gadis desa akan menari di tepi telaga bening, mengenakan pakaian serba putih dengan selindang biru laut. Gerakan mereka cukup aneh, seperti meniru gerakan air yang bergelombang gitu, tetapi wajah mereka kosong dan tatapan mereka lurus ke tengah telaga. Saat kami menyaksikan tarian itu untuk pertama kalinya, Sari tiba-tiba menggigil hebat. "Bay, aku merinding," bisiknya pada aku. "Rasanya ada yang nonton kita deh dari dalam air. Dingin banget." Nah, aku mencoba menenangkan dia. Tetapi aku gak bisa pungkiri, memang udara di sekitar telaga terasa jauh lebih dingin. Dan dari 20-an penduduk yang menonton, tidak ada satupun yang bersuara. Mereka hanya berdiri kaku, menatap tarian dan telaga dengan ekspresi tidak terbaca. Konflik pertama kami dengan desa dimulai karena si Agung. Si pendiam yang suka fotografi ini suatu sore saat senja turun, Agung nekat mengambil beberapa foto close up di tepi telaga bening. Mengabaikan larangan tak tertulis untuk tidak mendekati telaga saat maghrib. Nah malam ya, si Agung ini demam tinggi. Dia ngigau terus tanpa henti. Jangan tarik aku, airnya dingin," kata dia. Kami panik. Laras tidak henti-hentinya berdoa di sampingnya. Sementara aku dan Rian mencoba memberinya kompres. Tiba-tiba, pintu rumah kami diketuk. Di luar, Pak Lurah berdiri dengan beberapa warga. Wajahnya yang biasa ramah kini terlihat keras dan dingin di bawah cahaya bulan. "Anak-anak, apa ada di antara kalian yang mengambil sesuatu dari telaga?" tanyanya. Kami semua otomatis terdiam. Sampai Agung yang setengah sadar meracau lagi. Fotonya indah." Mata Pak Lurah di situ menajam. Tanpa izin dia masuk dan langsung menuju kamar Agung. Dia mengambil kamera Agung yang tergeletak, melihat isinya lalu dengan tenang menghapus semua file di dalamnya. "Dengar," kata Pak Lurah dengan nada yang gak bisa dibantah. Sang penunggu gak suka diabadiin. Dia juga gak suka diganggu saat hari beranjak malam. Ini peringatan pertama ya, dan terakhir, jangan pernah diulangin lagi. Setelah mereka pergi, suasana di rumah menjadi sangat mencekam. Rian yang biasanya paling logis tampak pucat. "Ini gila," katanya. "Mereka lebih peduli sama penunggu telaga daripada kondisi Agung." Sejak malam itu semua berubah. Senyum ramah para penduduk kini terasa seperti kedok aja. Kami merasa diawasi. Dan setiap kami berjalan di desa, selalu ada sepasang mata yang ngikutin kita dari balik jendela atau dari kebun. Mereka gak lagi mengajak kami ngobrol, hanya mengangguk singkat dengan tatapan yang kosong. Ketakutan kami ini cukup memuncak saat kami menemukan sebuah fakta mengerikan. Saat membantu administrasi di balai desa, Dita iseng membuka-buka buku catatan kependudukan yang udah tua. Malam ya, dengan wajah pucat pasi, Dita mengumpulkan kami. "Guys, ada yang aneh," katanya dengan suara bergetar. "Aku lihat data KKN 5 tahun lalu, dan kelompok sebelum kita, data kepulangan mereka kosong. Cuman ada telah menyelesaikan tugas dengan baik." Jujur di situ jantungku merasa berdetak. Rian langsung merebut buku itu. Dan benar saja, 6 nama mahasiswa sama seperti kami, tanpa tanggal pulang, tanpa tanda tangan serah terima. Hanya catatan singkat yang ambigu. Gak mungkin, ini cuma salah admin. Tapi kami semua tahu ini bukan sekedar salah ketik. Keputusan kami bulat. Kami harus pergi dari desa ini secepatnya. Tapi bagaimana caranya? Satu-satunya jalan keluar adalah jalan tanah yang melewati hutan. Dan kami tidak punya kendaraan. Mobil yang mengantar kami dulu juga udah kembali ke kota.
Kami pun mencoba mencari bantuan dari satu-satunya orang yang tampak normal di desa itu, Mbah Tuminah. Seorang nenek tua yang tinggal di gubuk terpencil di ujung desa dan dijauhi oleh warga lain. Dengan mengedap-ngedap di tengah malam, aku dan Sari memberanikan diri mendatangi rumahnya. Awalnya dia mengusir kami. Matanya liar penuh ketakutan. "Pergi, kalian hanya membawa petaka," teriaknya. Sari dengan berlinang air mata memohon padanya. "Tolong kami, Mbah, kami merasa ada yang tidak beres di sini, kami ingin pulang." Melihat keputusasaan kami, Mbah Tumina pun akhirnya luluh. Dia menarik kami ke dalam gubuknya yang bau kemenyan. Dan dengan suara bergetar, dia akhirnya membongkar rahasia terkutuk di desa tersebut. "Desa ini udah terikat penjanjian," bisik Mbah Tumina. "Penjanjian dengan Nyai Ratu Banyu, sang penunggu telaga bening. Dulu, desa ini kering dan miskin. Leluhur kami pun memohon pada Nyai dan dia memberikan kemakmuran. Tanah subur, air melimpah, panen yang gak pernah gagal. Tetapi ada harganya." Matanya menerawang ngeri saat dia bilang kayak gitu. Setiap berapa siklus purnama, saat kemakmurannya dirasa udah mulai memudar, Nyai meminta tumbal. Mbah Tumina pun akhirnya menatap kami lekat-lekat. Ia meminta tumbal pengantin, jiwa orang pendatang, jiwa yang masih murni, yang belum terikat dengan tanah Tirta Maya. Jiwa itu akan ditarik ke dalam telaga, menjadi pendamping abadi Nyai di kerajaannya di dasar air. Sebagai gantinya, Nyai akan kembali memberkati desa ini. Napas Sari di situ tercekat. Jadi mahasiswa KKN sebelum kami, Mbah Tumina mengangguk pelan. Mereka menjadi pengantin terakhir. Dan sekarang purnama berikutnya akan segera tiba dalam 2 hari dan Nyai sudah memilih salah satu dari kalian. Darahku seakan-akan membeku. Semuanya ini jadi masuk akal. Sambutan hangat, pengawasan ketat, larangan-larangan. Mereka bukan melindungi kami. Mereka sedang menjaga ternak mereka. Menjaga calon tumbal agar tidak kabur selama hari H. "Siapa yang dia pilih, Mbah?" tanya aku dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Anak yang pertama kali mengusik ketenangannya. Anak laki-laki yang mencoba menangkap bayangannya di senja hari. Ya, itu Agung. Di situ akhirnya kami berlari ke pondokan. Napas kami tersengal-sengal. Teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kami menceritakan semuanya pada Rian, Dita, dan Laras. Wajah mereka berubah menjadi wajah horor murni. Dan kami melihat ke arah Agung yang sedang tidur. Wajahnya pucat dan di lehernya kami baru sadar. Ada semacam ruam tipis berwarna kebiruan dan bentuknya seperti sulur tanaman air. Malam itu tidak ada satupun dari kami yang bisa tidur. Kami mengunci semua pintu dan jendela. Rian pun menyusun rencana. Besok subuh sebelum matahari terbit, kita harus lari. Lewat hutan, Mbah Tumina bilang ada jalan setapak tua menuju desa sebelah. Walau jauh, itu satu-satunya harapan kita. Tapi, seolah-olah mereka tahu rencana kami dan teror dimulai lebih cepat. Tengah malam kami mendengar ada suara gamelan lirih dari arah telaga. Suaranya mendayu-dayu, menghipnotis. Lalu kami mendengar ada suara langkah kaki di luar. Bukan satu, tetapi puluhan. Seluruh penduduk desa. Mereka tidak berteriak, tidak menggedor. Mereka hanya berdiri di sekeliling rumah kami, diam dan menunggu. Lalu hal yang paling kami takuti terjadi. Agung yang tadinya tidur pulas tiba-tiba bangun. Matanya terbuka, tatapannya kosong. Dia bangkit dari tempat tidur berjalan lurus ke arah pintu seperti boneka tali. Di luar, suara gamelan semakin keras. Pintu yang kami kunci entah bagaimana terbuka dengan sendirinya. Agung melangkah keluar, berjalan menuju kerumunan warga yang langsung memberinya jalan. Seolah seperti mengantar seorang raja. Kami tidak punya pilihan. Kami tidak mungkin melawan seluruh desa. Tetapi kami juga tidak mungkin membiarkan Agung menjadi tumbal. "Lari!" teriak Rian. Kami pun menerobos keluar lewat pintu belakang. Terdengar teriakan dari beberapa warga yang menyadari kami kabur. Tetapi mayoritas dari mereka tetap fokus pada progresi
mengantar Agung ke telaga. Di situ kami berlari membabi buta ke dalam hutan yang gelap gulita. Hanya berbekal cahaya senter dari ponsel yang baterainya sekarat. Suara gamelan dan nyanyian aneh dari arah telaga terus mengejar kami. Kami bisa mendengar ranting-ranting patah di belakang pertanda ada beberapa warga yang mengejar. Kami terus berlari, tidak peduli duri yang merobek kulit atau akar yang membuat kami tersungkur. Ketakutan kami memberi kami kekuatan. Dan setelah berlari entah berapa lama, kami tiba di tepi sebuah sungai kecil. Laras yang paling depan tiba-tiba berhenti dan berteriak. Di seberang sungai berdiri sosok wanita cantik, mengenakan kebaya biru laut yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Wajahnya tersenyum lembut tapi matanya hitam tanpa pupil. Dia tidak bergerak, dia hanya berdiri di sana dan di sampingnya berdiri Agung, menatap kami dengan senyum kosong yang sama. Dari arah belakang, para pengejar semakin mendekat, dan kami pun terjebak. Kalian tidak bisa lari dari takdir. Terdengar suara wanita itu menggema di kepala kami tanpa dia perlu membuka mulut. Di situ, saat itu Laras yang dari tadi tak henti-hentinya berzikir tiba-tiba berteriak sambil melempar segenggam tanah yang sudah ia doakan ke arah sosok itu. Sosok wanita itu pun menjerit. Jeritannya tidak seperti manusia, melainkan seperti suara ribuan orang tenggelam. Nah, wajah cantiknya seketika meleleh, berubah menjadi wajah nenek tua yang mengerikan dengan kulit pucat dan rambut dari ganggang. Agus tersesat dan jatuh pingsan. Kesempatan itu tidak kami sia-siakan. Rian dan aku langsung melempati sungai, menarik tubuh Agung. Para warga yang mengejar berhenti di tepi sungai tidak berani menyeberang. Wajah mereka menunjukkan kemarahan dan ketakutan. Kami pun terus berlari menyeret Agung yang masih tak sadarkan diri. Dan hingga fajar menyingsing, sampai akhirnya kami menemukan jalan setapak dan melihat atap-atap rumah dari desa berikutnya. Kami selamat. Dan singkat cerita, kami berhasil mencapai kota dan melapor ke pihak berwenang. Polisi datang menyelidiki tetapi hasilnya nihil. Desa Tirtamaya menyambut mereka dengan ramah. Pak Lurah mengatakan kami adalah anak-anak kota yang stres dan halu. Kelompok KKN sebelumnya tentu saja mereka pulang dengan selamat, kata Pak Lurah, sambil menunjukkan buku catatan kependudukan yang bersih. Catatan yang kita lihat seolah-olah tak pernah ada. Agung dirawat selama beberapa minggu karena trauma berat. Dia tidak ingat tentang apa-apa malam itu. Ingatannya hanya sampai saat dia mengambil foto di tepi telaga. Program KKN di Desa Tirtamaya akhirnya ditutup permanen oleh universitas. Dengan alasan resmi, akses yang tidak memadai, dan fasilitas yang tidak memadai juga. Tidak ada yang pernah menyebut soal tumbal atau perjanjian gaib. Kami berlima secara fisik selamat, tetapi jiwa kami terluka selamanya. Kami tidak pernah lagi membicarakan masalah itu secara rinci. Terlalu menyakitkan. Kami tahu, dan aku dan teman-teman tahu, Desa Tirtamaya masih ada di luar sana. Tersembunyi di balik hutan, terlihat makmur dan damai. Dan aku tahu, kemakmuran itu tidak akan abadi. Cepat atau lambat, sang penunggu akan kembali lapar. Dan aku hanya bisa berdoa semoga tidak ada lagi rombongan orang asing yang tersesat mencari surga tersembunyi di desa tersebut. Karena mereka mungkin tidak akan seberuntung kami dan mungkin akan menjadi pengantin selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari teman saya ini. Apabila ada yang kurang, boleh kritik saran, tulis di komentar, dan klik like, dan jangan lupa untuk subscribe, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.